rekomendasi jelas berapa modal yang akan dikembalikan, tidak mengandung gharar. Paham? Paham? Alhamdulillah. Terus yang kedua, disyaratkan dalam modal mudharabah harus diketahui sifat dan ukurannya untuk menghilangkan unsur ketidakjelasan modal. 3. Hutang. paham nih kan ya? Terus Hutang mudharib atau hutang orang lain kepada pemilik modal tidak boleh dijadikan sebagai modal di dalam mudharabah. ini yang kemarin. Ulangi. Hutang mudharib atau hutang orang lain kepada pemilik modal tidak boleh dijadikan sebagai modal di dalam mudharabah. Ya, pemilik modal memiliki piutang kepada beliau. Beliau berhutang kepada pemilik modal 10 miliar. Silakan jual beli tanah, Pak. Modalnya adalah 10 miliar. Mana 10 miliar, Ustaz? Itu piutang saya di sana tuh. Paham? Ini tidak sah. Bisa digunakan dia beli jual beli tanah? Tidak mungkin dia bisa bayar, mungkin dia tidak bisa bayar. Maka tidak boleh dalam bentuk hutang kepada orang lain. Atau hutang saya kepada beliau. Ya, beliau pernah berhutang kepada saya 10 miliar. Ya. Kalau dia mampu bayar, tidak ada permasalahan, boleh. Ustaz, ini 10 miliar, ambil uang Ustaz. Saya bilang, boleh nggak saya ikut saham di usaha jual beli tanah Anda? Boleh Ustaz, saya hitung aset saya. Kata dia, aset saya sekarang sekitar 20 miliar Ustaz. Ada yang berbentuk tanah, ada yang berbentuk ini dan segala macam. Nilai perusahaan, kantor dan segala macam. 20 miliar. Berarti saya sepertiga ya. Dan ada 2/3. Setuju Ustaz. Ya, ini boleh. Tapi ketika dia berhutang kepada saya 10 miliar, ya, sepertinya kalau saya minta uang cash dia nggak bisa ngasih. Sedang usahanya sedang di bawah. Lalu saya bilang, ya udah, yang 10 miliar hutang kepada saya itu anggap berubah jadi modal. Saya konversi jadi modal di usaha Anda. Berarti saya mempunyai 10 miliar dalam usaha Anda. Paham? Boleh ini? Tidak. Kenapa? Silakan buku menanti. Kenapa tidak boleh? Bukan gharar, salah. Yang lain. Kemarin sudah saya jelaskan masalah. Jadi riba. Iya. Berarti akan bertambah atau tidak hutangnya? Akan bertambah kalau untung. Paham? Karena dia tidak mampu. Berbeda kalau tadi ini ambil uang Ustaz, selesai urusan kita. Saya bilang enggak, konversi aja, enggak ada masalah kalau gitu. Ini dia enggak mampu, udah konversi jadi saham. Berarti akan untung atau tidak dia dari modal tadi? Untung. Ya, silakan Ibu. Yang mana Bu? Silakan mau yang mana? Boleh dua, boleh. Boleh dua panitia ya? Ini tujuan mau dihabiskan atau muat ini aja, pajangan? Pajangan enggak boleh. Berdua boleh. Bismillah. Ya. Allah barik fiik. Boleh dijual nggak oleh yang mendapatkannya? Haknya dia. Anda bilang pun tidak boleh, nggak ada gunanya persyaratan Anda. Batal persyaratannya. Ya, baik. Mau dihadiahkan kepada orang lain boleh, mau dijual dia boleh, dan seterusnya. Terus Poin 4. Agar mudharib dapat melaksanakan akad mudharabah, maka disyaratkan modal mudharabah sebagian atau seluruhnya harus diserahkan kepada mudharib atau ia diberi kuasa untuk mengelolanya. paham kan ini? Terus Poin 8. Hukum, keuntungan dan syarat-syaratnya. 1. Disyaratkan dalam masalah laba penentuan tata cara pembagian untuk mencegah terjadinya persengketaan, dan hal tersebut atas asas nisbah dalam persentase dari keuntungan dan bukan dengan jumlah uang tertentu atau nisbah modal. paham ini? Tidak bisa dia minta ini uang 100 juta
Kasih saya setiap di akhir tahun 20 juta. Paham? Walaupun proyeksi keuntungan bisa 1 miliar, saya cuma ngambil 20% loh. Tidak boleh. Karena ini mengandung unsur gharar dan riba. Andai di akhir tahun ternyata rugi, dia harus membayar 20 juta. Berapa? 200 juta, 20% itu berapa? 20 juta dari 100 juta tadi kan ya. Berarti ini gharar dan riba. Tapi dengan persentase dari laba bersih, bukan penjualan. Karena penjualan belum tentu untung. Berarti revenue sharing boleh? Haram. Ya, harus profit laba. Terus ya, yang masalah persentase tadi, apakah sesuai kesepakatan di awal atau sesuai dengan porsi kerja? kesepakatan dari awal. Oke. Porsi kerja maksudnya apa? Misalnya tadi mudorimnya kan yang bekerja, Iya. terus pemilik modal ya udahlah saya bantu dia jualin gitu, jualin barangnya misalnya. Ya, dari awal kesepakatannya berapa? Dari awal kesepakatannya pemilik modal 30%, mudorimnya 70%. Ya, ketika dia sekarang ya udah deh sepakat gitu, kamu yang kerja saya nggak kerja kan? Nah, Iya atau tidak? iya, Kemudian dia ikut bantu kerja. iya, Dia minta ubah kesepakatan persentase modal keuntungan atau tidak? iya minta. Ya minta ya, sepakati lagi karena sekarang ada penambahan unsur modal dia rupiah dan jasa juga. Seandainya dia tidak minta, apakah bisa dihitung sebagai sedekah? Betul. Terima kasih. Ya. Kadang sedekah, kadang ngerecokin. Ya atau tidak? Pengelola dia sudah profesional, tahu dia bukan waktunya. Ini paksa juga jual sekarang dapat untung cepat. Iya dapat untung cepat tapi kecil. Paham? Dia mau ngomong nggak enak juga. Pak, bukan harinya sekarang jual barang beginian. Ada hari tertentu, ya, di mana pelanggan banyak segala macam. Kalau hari hujan atau hari apa begitu, atau hari liburan atau hari sekolah, kan beda-beda kan? Ya, baik. Terus. Poin 2. Pada dasarnya tidak boleh menggabungkan keuntungan mudharabah dengan upah. Namun jika kedua belah pihak bersepakat memilih salah satu di antara mereka untuk mengerjakan suatu pekerjaan yang bukan termasuk dari pekerjaan mudharabah, yang bukan termasuk dari pekerjaan mudharabah dengan upah yang ditentukan, dan kesepakatan tersebut terpisah akadnya dengan akad mudharabah, di mana jika dipisah dengan pekerjaan tersebut, akad mudharabah tetap berjalan. Maka dalam kondisi ini diperbolehkan menurut saya. Paham ini? Dia pengelola, saya pengelola. Apakah harus dia turun jual, duduk sebagai kasir, kemudian angkat barang segala macam? Tidak harus, dan bukan itu kerjaannya. Ya, oleh itu diangkat karyawan. Dia duduk jadi kasir, ada karyawan lagi yang ngatur mengelola barang, catat barang masuk, barang keluar segala macam. Yang dia hanya lihat dari atas, lihat sini barang masuk, setiap hari ngontrol, iya. Tapi dia hanya sebagai manajer saja kan ya. Ya, dapat dia tadi bagi hasil 50-50 atau 60-40 dan seterusnya. Yang ini gaji orang 3 operasional. Tahu-tahu besok kasir nelfon, Pak, dia bilang ke pengelolanya, Pak, maaf, saya nggak bisa Pak, 3 hari terus sebelum saya harus nemani anak istri pulang kampung segala macam sampai -3 sampai +3. Oh, Masya Allah, itu puncak penjualan kita, akhi. Saya tahu Pak, tapi gimana lagi? Ya udah, gak apa-apa. Alhamdulillah hari ini anak istri saya tahun ini udah kemarin pulang ke rumah orang tua, sekarang gak apa-apa. Mereka yang teman saya di sini, saya yang gantiin. Dapat gaji dia sekarang. Boleh sebagai kasir, boleh dapat gaji sebagai kasir. Dipisah akadnya.
Paham? Bukan sebagai pengelola, bukan sebagai penyandang dana lagi. Paham? Terus dia ngomong ke manajer tadi, manajer, tuh nggak berani macam-macam di manajer, dia terserah bapak aja tuh. Dia halal sebesar gaji kasir, tidak boleh dia ngambil gaji besar. Masa dokter jadi kasir gajinya sama juga dengan SMP? Itu memang pekerjaan SD Pak Ustadz, bukan masalah dokter nggak dokternya. Salah Pak Ustadz, kenapa dokter jadi kasir, kata dia. Gajinya berarti gaji SMP, bukan gaji dokter. Paham? Kalau manajer tadi itu kan dapat bagian dari keuntungan. Dari tadi kan sebagai manajer Ustaz. ya, Kan dia dapat pembagian kepada keuntungan misalnya berapa persen gitu ya. ya, 30, 70, 40, 60. ya. Dan dia kan tidak dapat upah gitu ya. Ya, Lantas dia diupah sehari gimana? bukan urusan saya. Kalau nggak berani, jangan buat akad mudharabah. Kan ini saya bilang dari awal, akad mudharabah untuk para pemberani. Yang para penakut minta gaji upah ijarah. Saya tadi tawarkan ini 1 miliar kelola. Kamu mau akadnya mudharabah atau ijarah? Apa artinya Pak Ustadz? Kalau mudharabah kamu mungkin dapat dari modal 1 miliar, keuntungan gampang nggak 100% dalam setahun? Sangat mudah. Dapat 100%, kamu 500 juta, saya 500 juta. Tapi jangan ambil gaji. Tapi kalau rugi, nggak kembali 1 miliar, kurang, kamu dapat 0, saya juga dapat 0. Bahkan uang saya berkurang, mungkin bisa 50 juta berkurang, bisa 100 juta, dan seterusnya. Paham? Kalau Anda penakut, udah, Anda saya angkat dari orang gajian jadi manajer di uang saya ini. Wakil saya, wakalah beli sistem. Tolong kembangkan uang saya untuk gaji. Baik Anda beli barang segala macam, angkat pegawai segala, manajer lah. Tolong putar uang saya ini, berapa gaji Anda biasanya sebulan? Enggak tahu, saya tanyakan. Cari di internet kan gampang jadi. Gaji untuk manajer segini ini sih, kini pekerjaannya sekian angkanya. 15 juta Pak Ustadz. Baik. Kali 12 berapa? 180. Untung 100%, 1 miliar, Anda cuma dapat 180, sisanya alhamdulillah buat saya 820. Ikhlas Ustaz, karena Ustaz alhamdulillah ikhlas. Bukan karena Ustaz enggak Ustaz, itu akadnya. Paham? Rugi saya jadi 800 juta uang saya, tetap Anda dapat 180, kerugian saya maka bertambah lagi. Kasihlah dari sana biaya makan segala macam Anda. Mau dapat 1 miliar atau 150 juta? Gini Ustaz. Apa lagi? Kalau seandainya Paham kan? Kalau itu paham. Seandainya pengelola tadi dia mengambil sebagai kasbon gitu ya. Ya boleh, tapi saya bilang kalau Anda kasbon terus, habis modal kita. Kemudian Anda saya rugi, nanti kapan Anda mau kembaliin ke saya? Dianggap utang. Iya, dianggap utang. Kan saya bilang kapan Anda mau kembaliin ke saya? Makin habis uang saya. Kalau saya rela gak ada masalah. Itu intinya. Dipotong daripada keuntungan, pembagian keuntungan tadi. Itu kalau untung, kalau rugi saya bilang. Gimana Anda mau kembaliin? Jaminan yang diserahkan itu. Iya kan lama saya uangkan. Iya kalau laku tanah Anda. Jadi tidak dibenarkan. Bukan tidak dibenarkan, kalau di saya mau boleh. Boleh. Saya sedekahin juga boleh. Amin. Allah. Ini enak bisnis sama Ustaz ya, sedekah mulu. Terus wajib dituangkan dalam kesepakatan nisbah dividen ketika akad dilangsungkan. Begitu juga jika kedua pihak sepakat merubah nisbah keuntungan pada waktu kapan saja, disertai dengan menjelaskan masa yang akan dilalui dalam kesepakatan ini. ya, terus ini yang seperti tadi kan ya. Bukan yang tadi ada lagi nanti ini. Terus ya. Kalau di atas sekian, sisanya buat kamu. Di atas sekian untuk kamu semuanya. Nanti ada.
Ini berdasarkan selama rentang waktu sekian bagi persen 50. Nanti umpamanya makin maju perkiraan dari bulan ke sekian sampai sekian, bagi hasil 70-30 karena kerja dia makin sedikit umpamanya, atau kerjanya makin banyak, berubah lagi. Baik. Jika kedua belah pihak tidak menyebutkan nisbah pembagian keuntungan, maka dalam pembagian keuntungan dikembalikan kepada kebiasaan yang biasa dipakai, seperti kebiasaan membagi keuntungan 50-50. Jika kebiasaan seperti itu pun tidak ada, maka akad mudharabah batal dan mudharib mengambil upah. Ya. Dalam kaidah mudharabah, bila ada tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, batal dia kembali menjadi akad ijarah. Tadi tidak disepakati berapa upahnya, lalu dicari, ini upah manajer seperti ini berapa? Nggak ketemu karena umpamanya pekerjaan manajer ini beda dari manajer yang lain. Nggak ada contohnya. Pertama baru di Indonesia. Batal akad mudharabah, kembali ke upah. Kira-kira upah berapa? Bisa jadi ini lebih besar daripada uang bagi hasil, bisa jadi lebih kecil. Paham? Baik. Poin 5. Jika salah seorang dari kedua belah pihak mensyaratkan pada dirinya sejumlah uang tertentu, maka akad mudharabah menjadi batal. Ya. Dan tidak termasuk dalam hal ini jika kedua belah pihak sepakat. Jika ada keuntungan lebih dari jumlah sekian, maka salah seorang dari mereka berhak mengambil kelebihan tersebut. Bila keuntungan hanya sejumlah tertentu atau di bawahnya, maka pembagian keuntungan berdasar kesepakatan semula. Paham? Seperti yang pertanyaan tadi. Paham? Keuntungan sekian semuanya buat kamu, boleh. Di atas sekian, baru kita bagi 2. Paham? Terus. Poin 6. Pemilik modal tidak boleh menyerahkan 2 modal kepada satu mudharib, di mana mudharib menerima keuntungan dari modal pertama, sedangkan pemilik modal mendapat keuntungan dari modal yang kedua, atau pemilik modal mendapatkan keuntungan dari kedua modal dalam periode tertentu, dan waktu berikutnya mudharib yang mendapatkan keuntungan dari kedua modal. Ya, dia bilang, kamu ini saya punya 1 miliar, mau bisnis apa? Jual beli baju Pak Ustadz Ramadan. Ya udah. Selama keuntungan Ramadan sampai 1 Syawal milik saya. Setelah itu milik kamu. Sebulan setelahnya milik kamu, setelah bulan milik saya. Keuntungan Ramadan itu menutupi keuntungan setahun, ya atau tidak? Tinggal sisanya dia rugi aja lagi. Ini tidak boleh. Paham? Allah barik fiik. Atau dia mengatakan, ini uang 2 miliar. 1 miliar kamu mau bisnis apa? Baju Pak Ustaz. 1 miliar lagi sembako Ustaz, Pak Ustaz. Baik. Dari baju keuntungannya buat kamu, dari sembako keuntungannya buat saya. Ini juga tidak boleh. Kelola oleh kamu dua-duanya. Bisa jadi baju untungnya besar, sembako untungnya dikit, atau sebaliknya. Ramadan tadi peningkatan karena resesi ekonomi terjadi, inflasi segala macam, tentu orang lebih butuh makanan pokok daripada baju. Ya atau tidak? Keuntungan makanan pokok tinggi, perputarannya cepat, baju dikit. Paham tuh? Ini tidak boleh. Harus digabungkan dua-duanya. Terus. Dalam mudharabah tidak ada keuntungan kecuali setelah modal kembali secara utuh. Kapan saja kerugian terjadi dalam aktivitas mudharabah, maka ditutupi dari keuntungan yang diperoleh dalam aktivitas yang lain. Kerugian yang lalu ditambal dengan keuntungan berikutnya. Dan jika dilihat adalah akumulasi hasil aktivitas ketika clearing. Jika kerugian dalam clearing aktivitas lebih banyak daripada keuntungan, maka saldo kerugian ditutupi dari modal, dan mudharib tidak menanggung apapun karena ia bertindak sebagai orang yang diamanahi, selama tidak ada tindakan yang melampaui atau mengurangi batas. Jika biaya operasional seimbang dengan pemasukan,
maka pemilik modal menerima modalnya dan mudhorib tidak mendapatkan apapun. Kapan saja keuntungan terrealisasi, maka kepada kedua belah pihak mendapatkan berdasarkan kesepakatan. Paham ini? Mereka bagi hasil umpamanya setiap bulan. Ya, alhamdulillah dari 1 miliar tadi Ustaz, bulan ini bulan pertama untung 100 juta, 50. Anda 50 juta, saya 50 juta. Bulan kedua untung 30, 15, Anda 15 sekian. Dan seterusnya. Bulan ke-9 rugi yang sudah 1,9 tadi rugi menjadi 800 juta. Yang kan sudah dibagikan keuntungan-keuntungan sebelumnya, tinggal lagi 500 juta. Ya. Itu yang diterima masing-masing kembalikan lagi. Tutup dulu modal 1 miliar. Tadi untuk 900 juta kan ya. 50, anggap 5 kali 50 gampang hitungnya ya. Kamu 50 dari 500 juta berarti 250. Kamu kembali 250, saya kembali 250. Paham? Paham? Berarti berapa sisanya? 4,5 kalau 250 tinggal 200 juta. Ya. Bisa jadi habis semuanya. Di akhir tahun tadi kerugian jadi tinggal 100 juta. Berarti 900 juta yang untung setahun tadi habis di bulan ke-9. Ya, tolong kamu kembaliin uang yang kamu ambil 450 juta. Yang saya akan kembaliin juga. Paham? Udah habis kemakan Ustaz, utang. Ya. Kecuali dibuat tandidul hukmi. Likuidasi, kita putus akad kita per bulan Pak Ustaz. Bisa setelah diperpanjang, bisa tidak. Atau akad kita per 3 bulan. Bisa perpanjang atau tidak. Bagi hasilnya per 3 bulan. Paham? Bagi hasil per 3 bulan. Setelah itu putus, tutup buku. Tidak ada lagi tarik untung, tarik rugi. Sekarang kita melanjutkan dengan modal baru lagi. Jelas? Itu tidak tarik menarik lagi. Akadnya setiap mulai baru. Ayo. Mudhorib berhak mendapatkan bagiannya dari keuntungan semata-mata dengan melihat secara zahirnya realisasi dalam aktivitas mudharabah. Akan tetapi kepemilikannya tidak tetap, sebab tertahan sebagai perlindungan terhadap modal. Maka tidaklah pasti kecuali pembagian dengan besar tandid dalam likuidasi hakiki atau hukmi. Boleh pembagian keuntungan yang tampak secara zahir kepada kedua belah pihak di bawah perhitungan dalam kurung yang akan dihitung kembali nanti ketika tandid hakiki atau hukmi. Paham ini? Seperti yang saya jelaskan tadi. Boleh dibagi dulu per bulan karena kebutuhan seperti yang tadi kan beliau nggak punya kemampuan nafkahin anak istrinya. Ya udah, setiap bulan kelihatan untung bagi langsung. Tapi belum selesai, ini nanti di akhir tahun. Paham? Terus keuntungan dibagi secara utuh berdasarkan harga barang yang telah terjual dalam blok likuidasi, dan boleh juga pembagian dividen berdasarkan atas dasar tandid hukmi, yaitu penilaian objek dengan nilai yang adil. Tanggungan kewajiban hutang kepada pihak lain ditutupi dengan uang yang diyakini akan diterima dan telah dipotong piutang yang diragukan akan kembali. Dan dalam pemotongan piutang pihak lain tidak dimasukkan bunga sebagai keterlambatan pembayaran, dan juga dimasukkan potongan bila piutang dibayar sebelum jatuh tempo. ya, terus hah? Yang masukkan bunga apa nih? Bunga apa dek? Bunga ros atau bunga seroja? Kalau umpamanya dia ada piutang berbunga, akadnya pinjaman, ya, yang bunganya tidak dimasukkan dalam keuntungan karena riba, walaupun orang itu belum bayar, pokoknya saja yang dimasukkan ke dalam pengembalian modal. Paham Bapak? Kalau ada, kalau nggak ada ya jangan dihitung bunga. Jika harta pribadi mudhorib bercampur dengan harta mudharabah,
maka ia menjadi mitra sirkah terhadap hartanya dan mudorib terhadap harta orang lain. Keuntungan harus dibagi dua berdasarkan adanya dua harta dalam perumahan. Ini kalau umpamanya si pengelola juga ternyata bulan kelima dia perlu tambahan modal, nggak enak mungkin minta tambahan modal ke mudorib, dia pakai uang sendiri. Berarti akadnya sekarang apa? Musyarakah karena ada modal dia. Tapi satu nggak mengelola kan, namanya musyarakah mudharabah. Yang dia musyarakah, yang tidak mengelola mudharabah. Ini sering terjadi kan ya. Di awal mungkin nggak ada modal sama sekali, tapi kemudian setelah tahun kedua ada modal dia bagi hasil. Berarti bukan mudharabah semata. Tentu bagi hasilnya berbeda lagi. Kalau tadi modalnya cuma tenaga saja baginya 50-50. Sekarang modalnya ada rupiah dan ada tenaga. Berapa persen tadi? Berarti kerugian sekarang dia tanggung sebesar modal yang dia store. Iya atau tidak? Nah, terus. Keuntungan harus dibagi dua berdasarkan adanya dua harta dalam kurung mudharabah dan harta mudorib yang tercampur. Maka mudorib mengambil keuntungan dari harta yang ditambahkan dengan keuntungan dari harta mudharabah yang dibagi dua. Satu untuknya dan satu lagi untuk pemilik modal menurut kesepakatan mereka berdua. Sembilan, wewenang mudorib dan tugas-tugasnya. Mudorib wajib. Sebentar, tinggal berapa menit? 1 jam. Sepertinya saya ngantuk. Sepertinya. Anda baca dulu aja 1/4 jam, yang nggak paham kita diskusikan. Begitu lebih baik? Insyaallah. Jadi kita nanti tanya jawab sekitar. Saya kalau banyak ngomong malah jadi ngantuk. Ya, silakan. Berarti dia otomatis dapat bagi untung sendiri ya, tanpa sepengetahuan si Soebul mah boleh. Soebul mah diuntungkan dengan masuknya modal si pengelola. Dengan demikian, dengan demikian risiko dia makin tinggi. Risiko Soebul makin berkurang karena modal dia bertambah.
Langsung tanya jawab aja kan Ustaz ya? Yuk tanya materi dulu. Tapi langsung aja, yang gabung semua nggak masalah. Pembacaan materi apa langsung tanya? Udah jawab aja. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Silakan langsung antrian tadi ya, tadi yang belum, silakan langsung antrian pertanyaan terkait dengan materi, kemudian juga silakan untuk kalau memang habis kita batasi sementara satu dulu, kalau nanti sudah selesai sampai antrian boleh mengulang, boleh antri lagi. Ya, yang antrian yang belum tadi. Yang belum tadi. Tadi ya. Iya, yang Ya, tadi dulu, Pak. Yang di cancel tadi. Yang tadi kan dibatasi satu, tadi saya lihat di Ivan masih ada 3, di Ibu masih ada 2. Yang tadi dulu, yang tadi sisa yang tadi yang diusir tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terberkati, Pak. Sebenarnya pertanyaan tadi udah Terjawab? diskusi. Udah, silakan Cuma duduk. Tambahannya gini, Ustaz. Kalau Berarti ini pertanyaan baru. ya kemarin kan. Kalau Silakan. kita menggadaikan emas ke bank syariah gitu Ustaz ya. Ya. Misalnya kita di bank syariah itu kan kita menggadaikan emas, kan menitipkan uang bukan sewa emas di bank itu. Anda menitipkan emas, terima uang dari dia. Iya betul. 80% dari nilai emas. Ya. Ya. Terus ada pertambahan atau tidak? Tidak ada. Bertambahnya berapa persen dari uang yang Anda terima? Yang diterima tetap dengan nilai emas. Yang mereka Anda terima sebentar. Emas yang Anda serahkan berapa gram coba? dianggap 10 gram. 10 gram. Dapat uang berapa? Pinjaman. Yang nilai 80% dari nilai. Berapa dapat uang Anda? Dianggap 10 gram kan 500 sekarang dianggap 500. Anda terima uang berapa? 5 juta. 5 juta. Terus Pas kita cuma membayar kepada bank sewa tempat. yang Anda kembalikan nanti ke bank 5 juta atau lebih? Ya lebih. Ya lebih lah. Ya itu ribanya ya. Ribanya kita tuh orang bank itu. Dua-duanya. Anda pemberi makan riba, dia pemakan riba. Dua-duanya dapat kutukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang hubungan Sebentar. Kecuali kalau biaya sewanya real. sewa itu maksudnya gimana? Untuk 100 gram, kalau di luar tanpa Anda pinjam uang, nitip berapa sewanya? Per bulan. Berapa? Berapa? 500.000 per tahun. Per tahun. Ini cuma 10 gram, berapa gram tadi cuma? 100 gram. 100 gram itu yang paling kecil cukup, yaitu yang harga 200.000 per tahun, ya atau tidak? Sekarang setahun berapa ada dikenakan cas tambahan? 200.000 atau 2 juta? Ya, kurang 500. Ada sisa lebih 300.000. Ya. Ribanya segitu. Paham? Ya. Pertanyaan ke topik dulu ya, ke mudorobah hari ini supaya tidak terlalu jauh karena masih ada materi supaya kita bisa dapat. Silakan. Terima kasih waktunya Ustaz. Ya Ibu. Alhamdulillah dengan data ini kami bisa merevisi apa yang kesalahan yang sudah kami lakukan. Alhamdulillah. Ya, lebih gampang merevisi dunia daripada kalau direvisi oleh malaikat nanti di alam barzakh. Revisinya langsung pakai debu. Jadi gado-gado nanti kita. Ya, insya Allah Ustaz. Allahumma amin. Jadi memang sudah beberapa bulan ini yang lalu kami sudah bersepakat berserikat
dan dibawa di depan notaris. Tapi memang saya menyatakan ke notaris waktu itu, saya masih ragu apakah pola cerita ini sudah benar atau belum. Kemudian alhamdulillah dengan Allah dari kejadian ini, dari kemarin sampai hari ini saya masih ragu. Kemarin sampai hari ini, apakah ini pola kami syirkah atau mudharabah? Dan akhirnya hari ini saya memutuskan, saya menyimpulkan sementara bahwa kerjasama kami adalah syirkah. Alhamdulillah. Terus? Karena dari pihak saya sebagai pemodal dan yang kawan mitra saya sebagai penyedia sarana dan prasarana. Tapi kesalahan kami adalah ini musyarakah kan? Dia Anda rupiah. Iya. Dia sarana dan prasarana. Iya. Tenaga orang ketiga digaji. Ada pegawai yang digaji. Digaji. Ini musyarakah bukan mudharabah. Iya, musyarakah. Terus. Jadi hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa itu adalah musyarakah. Kemudian kesalahannya memang aset tidak dihitung dengan nilai uang, kita akan merevisi itu. Iya, betul. Nanti repot nanti ketika bagi hasil. Seperti tanah tadi. Iya, Ustaz. Bagi hasil sudah kita sepakati 50-50 gitu, Ustaz. Iya, tapi kalau untuk menentukan modalnya dengan barang tidak dari awal tidak disepakati dengan rupiah, nanti repot. Atau dia menyerahkan kepada Anda emas, juga nanti Anda pusing. Atau dia menyerahkan dolar. Nanti ketika dia minta, mana dolar saya? Dolar naiknya 20.000. Semua keuntungan buat dia semuanya. Kata dia, kurang dolar saya masih ini. Paham? Ya, sepakati kita usaha dalam bentuk rupiah. Berarti sekarang waktu dicairkannya di rupiah, pada waktu serahkan dolar, tapi waktu dia serahkan dinilai pada waktu itu rupiahnya berapa kursnya. Kalau silakan dia serahkan emas, tapi nilai pada waktu itu emasnya berapa harganya. Bukan nanti ketika akhir tahun dia minta emasnya lagi 100 gram. Tahun kemarin 100 gram itu 50 juta. Di akhir tahun 100 gram itu menjadi 100 juta. Sedangkan pertambahan dari 50 juta tadi, modal trim jadi rupiah 50 juta menjadi 90 juta. Udah untung kan 40 juta kan ya? Tapi kata dia enggak, karena emas saya tadi kan 100 gram. Ini semuanya masih kurang. Paham ini? Alhamdulillah. Kemudian ada kesalahan kami bahwa dalam akad. Pertanyaannya, ada setelah dalam beberapa bulan kami melakukan kegiatan investasi merehab bangunan, dan biaya itu dibebankan kepada biaya operasional. Apakah itu sudah benar atau belum, Ustaz? Biaya investasi rehab bangunan yang sifatnya kan permanen, tapi biaya operasionalnya bolehkah itu dibebankan kepada biaya operasional? Sedangkan tadi dalam akad kami kerjasamanya sarana itu adalah bagian modal dari pihak kedua yang akan insya Allah kami nilai menjadi. Dia tidak menyerahkan modal material, kemudian tidak menyerahkan juga alat kerja, enggak. Modalnya sarana bangunan bersama mobil. Gitu. Iya, sekarang rehab gimana? Rehab pakai mobil? Rehab bangunan saat itu. Iya, rehab bangunan bagaimana kalau ditempelin mobilnya ke bangunan? Itu nggak mungkin kan ya? Bukan, dia menyerahkan bangunan yang digunakan adalah bangunannya bersama mobilnya untuk kegiatan. Sekarang dia menyerahkan jasa rumah dan mobil, atau rumah dan mobil diserahkan bisa diuangkan. Mana yang diserahkan apanya? Bangunan dan mobil. Bisa berhak kita jual pengelola. Berarti bukan namanya bangunan yang diserahkannya jasa. Jasa ya. Jasa bangunan tadi. Jasa bangunan, kalau untuk merenovasi rumah ternyata proyeknya, apa gunanya? Bukan proyek. Tadi katanya rehab, apa yang direhab? Gak paham saya, Bu. Gak paham saya, Bu. Paham Subidi? Iya, paham. Ya, jawab kalau paham ente. Belum sampai pertanyaan. Jadi begini Ustaz, ada A dan B bersedekah. A punya modal uang, B punya alat yang digunakan untuk sedekah, dalam hal ini bangunan. Bangunan yang diserahkan itu, bangunan dan mobil. Bangunan dan mobil itu hanya fungsinya. Jadi dia menyerahkan jasa, akadnya adalah jasa penggunaan bangunan dan mobil tadi. Kalau nanti rugi,
Mobil menjadi milik berdua atau hanya milik Anda sendiri? Belum dituang pada perjanjian Ustaz. Nah, itu yang penting. Kalau jasa tentu mobil milik Anda. Hanya jasa selama ini nggak dapat uang, berarti modal Anda dikit. Ya atau tidak? Jasa mobil setahun, berarti sewa mobil setahun dengan spek seperti itu berapa? Cuman anggap umpamanya 3 juta kali 12 60. Rukonya bangunan sekitar 60-120 juta, dia nyerahkan 50 juta atau dia nyerahkan 1 miliar. Jangan Anda hitung harga mobil dan harga ruko. Iya, modal Anda segitu, kerugian Anda hanya seperti segitu saja. Dengan demikian si mitra bisnis investasi akan memikirkan keuntungan buat dia nggak mau kecil, karena modal dia 1 miliar umpamanya. Dia bilang berarti 1 miliar banding cuman tadi berapa? 150. Anda 15%, saya sisanya 85%. Kok kecil padahal saya rumah dan tanah dan mobil. Sekarang Anda mau menyertakan rumah mobilnya sekalian boleh saya jual atau hanya jasanya saja. Kalau hanya jasa cuma 150 juta. Kalau memang diserahkan semuanya, iya. Paham Anda ini? Terus pertanyaannya Ustaz, perawatan rumah tadi menjadi tanggungan bukan perawatan. Jadi kita butuh tambahan ruangan, renovasi kita bangun. Bolehkah biaya itu dimasukkan ke dalam biaya ongkos usaha? Bolehkah saya nyewa rumah Anda, lalu Anda minta tolong perbaiki ini, saya nanggung sendiri atau saya potong dari uang sewa? Dari uang sewa. Berarti dipotong modal Anda atau tidak kalau saya yang bayar? Paham Ibu? Alhamdulillah. Kalau saya yang bayar dari uang operasional berarti dipotong modal Ibu. Terus ya, artinya secara prinsip bahwa tetap itu beban kepada pemilik bangunan dan ya, karena dia hanya jasa. Iya. Tapi modalnya tetap dikembalikan sebesar sewa tadi Ibu ya. Iya. Jadi dia punya modal. Iya. Silakan. Allah berkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Saya ada case dalam pekerjaan proyek Ustaz. Ya. Perkenalkan nama saya Yusira Ustaz. Masya Allah. Case-nya seperti ini Ustaz. Saya ini ada pekerjaan fisik sipil. Saya sebagai pengelola, artinya saya yang menyediakan pekerja semua secara teknis lapangan. Material juga Anda? Ya. Setelah itu enggak, materialnya kita beli nanti terus. Ya, artinya Anda yang menyediakan. Ya, Ustaz. Terus kita ada pemodal Ustaz. Enggak beda kalau materialnya dari pemberi kerja namanya ijarah. Kalau materialnya dari Anda namanya istisna. Hukumnya berbeda. Sekarang material dan jasa dari Anda. Jadi ini Ustaz, saya ralat sedikit Ustaz. Jadi saya ada pekerjaan fisik sipil. Ada proyek pekerjaan sipil. Buat apa sih sipil? Anda apa yang membuat? Anda membuat apa sekarang proyeknya apa? Kita ada buat gardu. Gardu, pembuatan gardu. Alat dan bahan itu dari owner dari PLN. Dari PLN berarti jasa namanya ijarah. Saya pengelola jasa. Pengelola untuk konstruksinya. Ya. Kan itu kan butuh modal Ustaz. Jadi saya ada pemodal. Jadi pekerjaannya saya pengelola dan ada pemodal. Jadi ketika dalam proyek terjadi kerugian, terjadi masalah Ustaz. Masalahnya pekerja yang saya bayar itu mereka lari, terus membawa peralatan perlengkapan. Bukan lari itu namanya, kayak mobil dia pasti. Masa lari gotong gardu, gak bisa lari dia. Pasti kayak mobil dia terus. Peralatan perlengkapan yang kita punya, aset kita punya, dibawa sama mereka, diambil sama mereka, terus juga mereka meninggalkan utang di lokasi Ustaz. Utang makan kepada masyarakat sekitar. Yeah. Setelah itu terjadi kerugian tuh.
Jadi saya ini kan awalnya akad sama yang punya modal itu kan tidak jelas Ustaz. Dia tidak jelas ini, apakah saya itu sebagai pegawai sebenarnya, pegawai dia, perusahaan dia yang punya modal itu, atau saya mau lomba ini gitu. Akadnya di awal tidak jelas. Jadi simulasinya ini Ustaz. Ketika akad ini akad saya sebagai pegawai yang punya modal ini, apakah saya menanggung kerugian ini Ustaz? Ada unsur kelalaian nggak dari Anda sebagai direktur, manajer? Kelalaiannya mereka ini lari, pekerja ini lari, itu karena pembayaran upah yang tidak lancar Ustaz, pembayaran dari pemodal. Anda sebagai manajer, ada kelalaian, ada security yang jagain mereka atau tidak? Sudah ada Ustaz. Sudah ada, tapi Jadi terjadi komunikasi antara saya pengelola dengan pekerja. Cuma karena duit itu tidak bisa saya bayarkan, karena duit pasokan dari pemodal itu tidak ada, tidak lancar. Jadi saya kan nggak mampu untuk membayarkan. Saya mau nggak mau, saya nggak ada solusi ya. Mereka harus berangkat, gitu, harus pergi, harus lari, harus pergi. Ya lari silakan, tapi jangan bawa gardu. Ya, Belum dibayar. Peralatan dibawa gitu Ustaz. Gitu. Lari. Iya, harga. Belum dibayar. Ya maaf. Disita, istilahnya disita. Gitu. Iya. Barang itu senilai utang Anda ke mereka atau lebih? Lebih sedikit. Yang kewajiban dia mengembalikan cuma sedikitnya, paling 1 tang sama 1 obeng, 1 gergaji. Udah itu doang hak Anda. Bukan gardunya. Yang harus saya ganti selisihnya itu tadi. Ya, selisihnya. Ketika saya sebagai pegawai yang punya modal. Iya. Ketika saya sebagai mudorib, apakah saya wajib mengganti itu? Tidak. Enggak usah. Karena Anda sekarang rugi, kan nggak dapat gaji Anda, maka mengganti lagi. Jadi sebagai mudorib saya tidak wajib mengganti. Ya. Sebagai pegawai saya harus mengganti ke Selisihnya ya. Ya, terima kasih. Allah barik fiik. Salam. Assalamualaikum. Salam berkatu. Ustaz, sebelum saya pernah meminjam uang, sebelum saya mengetahui bahwa riba itu haram, saya pernah meminjam uang untuk Gak mungkin ibu nggak tahu riba itu haram. sebelum saya hijrah, Ustaz. Itu lain hal. Nggak mengetahui kasus yang dilakukan riba itu mungkin, tapi tak tahu riba haram nggak mungkin. Ini secara fitrah naluri muslim pasti tahu. Nggak mungkin seseorang tidak tahu zina haram, tapi perbuatan dia sekarang umpamanya pacaran atau tulis-tulis surat, apakah bagian zina atau tidak, mungkin tidak tahu. Itu betul. Ulang pertanyaannya gimana? Saya pernah pinjam uang dari bank untuk modal usaha modal riba. Ya, bank konvensional. Ya, tidak tahu Anda itu bahwa itu riba. Iya. Tapi Anda tahu bahwa Allah mengharamkan riba, tahu kan ya? Jadi saya nggak tahu. Ibu tinggal di mana? Di pedalaman Afrika atau Irian Jaya? Dan keluarga saya sudah menjelaskan hal itu. Saya kurang paham gitu. Ya udah terus. Saya pernah meminjam uang modal usaha modal riba. Sekarang utangnya sudah lunas. Kondisi usahanya sekarang sedang berhenti dulu karena mudoribnya sedang mencari tempat baru. Pertanyaan saya, apakah usaha ini masih bisa diteruskan atau baiknya dihentikan saja? Akad Anda dengan bank riba tadi selesai sudah. Uang masih ada, untung Anda berarti. Uangnya ada di mudorib, Masih ada uangnya. sudah menjadi Barang. Pertanyaannya sekarang si mudorib nggak mau lagi melanjutkan. mudoribnya mau melanjutkan lagi, tapi sedang mencari tempat. Cuman nggak tahu kalau uangnya modalnya dari pinjaman ke bank. Nggak masalah, boleh. Karena akad riba Anda sudah selesai, sisanya tadi adalah halal. Boleh dilanjutkan, boleh. Tidak juga boleh, nggak ada masalah. Allah barik fiik. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang saya mau tanyakan Ustaz, saya menanyakan Kurang jelas. tentang modal Ustaz. Ya. Jadi
kita sepakat bagi hasil dalam 1 tahun. Ternyata di bulan ke-6 udah untung 150% kan? Untung baru 150%. Udah untung ya gitu. Hah? Baru 150. Ya baru 100%, belum untung 200%, 500.000 belum nanti. Terus Jadi Ustaz, pertanyaan saya, kan saya punya bisnis lain Ustaz. ya, Boleh nggak saya pakai dana keuntungan saya di situ untuk Anda sebagai pengelola atau saya pemodal? mengelola, Ustaz? Ini sekarang memang sudah kelihatan untung. Ya, kalau Anda ingin mengambil hak Anda, harus ada tandidul hukmi atau hakiki, yaitu likuidasi. Panggil, ajak pemodal, Pak, saya mau berhenti, mau ambil keuntungannya. Karena kalau nggak Anda berhenti, bulan depan rugi 230%. Tadi untung berapa? 150. Anda sudah ngambil, berarti Anda nggak rugi kan? Tarik lagi, bayar lagi. Tapi kalau sudah di-cut hari ini karena Anda ingin ngambil, dah, kita mulai hitungan baru. Ya, ini lanjutkan, itu sudah selesai bagi hasil kemarin. Tutup buku yang itu. Sekarang buku yang baru. Berapa modal si pemodal tentu naik. Kalau dia nggak ngambil keuntungannya. Yang modalnya Anda sudah Anda tarik semuanya, keuntung Anda sudah Anda tarik semuanya. Berarti Anda modal Anda sekarang 0, hanya kerja saja. Paham sekarang? Jadi nggak perlu 1 tahun Ustaz? Tidak perlu, saya bilang. 1 hari pun tadi boleh kan ditarik lagi. Dengan konsekuensi seperti itu. Allah barik fiik. Pak Panitia apa? Yang bertanya boleh dikasih hadiah? Silakan ambil hadiah yang di depan ini satu ya. Ya Ibu tadi juga Yang silakan. Ibu yang tadi sudah bertanya boleh ambil yang di depan sini, bukan yang buku. Yang mau bertanya juga boleh kalau gitu. Kalau yang bertanya Ya, boleh, silakan. semuanya ambil hadiah tadi. Ambil cepat dan nanti nggak perlu lagi ambil hadiah. Silakan ambil. Masya Allah. Bukan buku ya. Allah barik fiik Ibu, betul fiik. 1 atau 2? Satu. Satu. Gantian aja gantian. Gantian akhi. Gantian. Akhi, Mas. Kayak ngantri zakatnya antum. Ini kimi. Ini mau bertanya semuanya, silakan bertanya semuanya, ambil hadiah semuanya kalau gitu. Buku nanti ya, buku buat hadiah yang dia bisa jawab. Ya silakan Ibu untuk ditanya pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Salam berkat. Apakah ini termasuk mendorobah? Si pemilik modal menyiapkan segala sesuatunya, misalnya dia menjual makanan gitu Ustaz, kuliner, terus disiapkan segala kebutuhannya, terus adalah orang yang menjaga si pengelolanya ini. Untuk pertama si pemilik modal yang menyiapkan semuanya, terus setelahnya itu si pengelola yang menjualkan barangnya. Nah, si pemilik modal mensyaratkan kepada si pengelola untuk nyetor setiap hari 50.000 Untung ataupun rugi. untung ataupun rugi. Kalau rugi dari mana setornya? Terus saya tanya kan, itu kalau rugi nanti gimana? Ya nggak tahu Kak, cuman selama ini masih bisa dibicarakan sih, tapi saya harus sebenarnya setor setiap hari 50.000 gitu. Bukan namanya mudharabah ini. Nah itu boleh nggak Ustaz? Boleh dan tidaknya dia harus store. Ini bukan sewa menyewa, karena dia menjualkan barang. Nggak laku masak, yang kerja harus nombokin. Iya, dia nombok selama ini. Ini namanya akad penzaliman. Iya, saya sudah duduk seharian dan jualin, nggak ada orang beli, masa saya harus nombokin? Tapi katanya besok saya kalau untung Besok kalau, tapi hari ini, besok kebakar tokonya, apa yang terjadi? Paham? riba bukan Ustaz? Bukan riba, tapi zalim, makan harta dengan cara yang tidak batil, dengan cara yang batil. Allah barik fiik. Allah barik fiik. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Kecuali sewa tempat, isilah oleh kamu barang, sewa tempat, ya silakan kamu yang isi. Laku nggak laku dengan kamu tetap bayar sewa tempat sekian, itu betul.
Tapi ini enggak, disuruh dia jualin, duduk aja. Kalau rugi, kamu tombokin. Ada akad seperti ini di dunia, baru sekali saya dengar kayaknya. Saya udah berjalan kemana-mana. Ke Eropa aja, Amerika saja yang belum, tapi yang akad kayak begini baru sekarang saya dengar. Adanya di Pekanbaru ternyata. Di kampung halaman sendiri ternyata tempat saya lahir. Ada terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Anda ingin tanya tentang hijrah Ustaz. Jadi kalau kita sama pemodal, kita sebagai pengelola digaji misal 3 juta. Jadi ntar setiap profit bersih 1 bulan melewati 10 juta, apakah kita sepakatan awalnya itu apabila melewati 10 juta bersih akan mendapatkan bonus 5% dari keuntungan tadi? Boleh. Maksudnya apakah bonus itu mengikat Ustaz? Bonus kalau ada dapat, kalau nggak ada ya nggak dapat. Kalau ada maksudnya mengikat atau tidak Ustaz? Harus kita terima atau gimana Ustaz? Anda nggak mau terima, serahkan adakan rekening khusus. Ada rekening khusus. Terus untuk bonusnya itu Ustaz, tabarruat. Perhitungan bonus itu selisih dari sisa bonus atau semuanya Ustaz? Dibilang kan 5% dari profit, ya kan ya? Profit dari sisa bulan ini untung 20 juta. Untung profitnya 20 juta kan ya? 5% dari 20 juta berapa? 1 juta. Betul? Dapat dah 1 juta bonusnya. Gaji tadi memang 2 juta tambah 1 juta menjadi 3 juta bulan ini. Bulan depan ternyata keuntungan di bawah 10 juta. Hanya dapat umpamanya 3 juta. Gaji Anda tetap 3 juta jalan, 2 juta jalan. Baik. Allah barik. Assalamualaikum Ustaz. Salam wabarakatuh. Ustaz, Anda mau mewakili jemaah di sini, mau bertanya tentang multi-level ataukah diperkenankan Ustaz MLM? Bukan babnya sekarang, karena dia bukan bagian dari mudharabah dan bukan musyarakah, dan ada di buku saya jawabannya. Jangan bertanya lagi. Kalau enggak saya cabut buku saya enggak jual-jual. Udah ada, saya bitin nanya lagi tanya. Boleh Anda bertanya yang masalah yang berhubungan ya Ustaz? Iya Ibu. Kan tadi punya usaha fotokopi. Nah biasanya Ustaz pada saat tahun ajaran baru, ibu-ibu itu banyak untuk menghemat, dia mau fotokopi buku cetak. Contohnya, boleh saya sebutkan merek penerbitnya Ustaz? Boleh. Erlangga misalnya Ustaz. Ya. Nah itu difotokopi, sementara kan di buku itu sudah tertulis tidak boleh difotokopi. Iya, seperti buku Ustaz kan? Jangan Anda terima. Buku saya ada seperti itu, enggak ada. Ada, tidak boleh memperbanyak tanpa izin, kalau nggak salah. Iya, tinggal SMS ke saya, izin Ustaz, saya izinin. Ya. Jadi harus minta izin ke penerbit. Ya iya. Kalau ini hak ciptanya milik saya izinin. Tapi lebih rugi Anda fotokopi. Ini 650 halaman, kalau kopi berapa rupiah harganya? 650 halaman berapa? Lebih murah Ustaz. Sebentar, berapa coba? 90.000 Ustaz. 90.000. Ya, kurang lebih. Kalau dengan covernya? Kalau dengan covernya berapa? Kalau dengan cover seperti itu sama, bahkan lebih mahal. Tapi kalau covernya yang berbeda di bawah itu Ustaz. Tentu harganya dengan kualitas yang sama, perbandingannya. Kertasnya sama, covernya sama. Berapa? Di atas ini kan ya? 30 kurang lebih. Iya, lebih baik Anda beli yang asli, berpahala, bantuin Ustadz juga. Ini kan konsumen Ustaz, konsumen pengen yang murah, mereka kata siapa murah, kan sudah kita perhitungkan tadi. Dengan spesifik yang berbeda, dengan spesifikasi yang berbeda Ustaz. Tinggal izin ke saya, tinggal saya izinkan ya. Bismillah. Silahkan tulis tangan gratis. Kalau bukunya ada juga yang e-book saya, e-book itu 650 halaman kan, kata mahasiswa saya dijual sekarang Google jual 175 ya. Sebetulnya itu keuntungan 50% buat Google, 48% buat Google, saya dapat cuma 52%. Kemudian
Kata mahasiswa ini mahal Ustaz 177, padahal kalau kita yang kertasnya murah Ustaz 130. Ya udah, ketik sama kamu 650 halaman buku saya bayar kepada kamu 200.000. Siap? 600 halaman 200.000. Masuk akal harga segitu buat ngetik? Tidak. Murah kata saya. Anda jangan bayangkan macam-macam. Kalau bukunya itu sudah langka di... Saya sebetulnya dari awal pulang ke buku jadi, saya bilang saya ingin buat dengan harga yang paling murah. Lalu kata seluruh penerbit, kalau Ustadz buat harga murah, kami tak akan jualkan. Silakan Ustadz gotong sendiri, jual sendiri. Kenapa? Karena kami dapat untung dikit. Kemudian Pak Ustadz, kalau buku harga murah orang pandang dengan 1/4 mata, sedikit banget. Ini bukunya jelek, ini harga murah. Tapi kalau Ustadz harga mahal, oh Masya Allah. Lihat, sebagian buku ekonomi entah berantah diajarkan riba, Anda harganya jutaan. Iya atau tidak? Ini Anda diajarkan selamat dari riba, masuk surga, selamat dari neraka. Segitu harganya, bilang mahal. Baik. Terus pertanyaannya apa? Cepat. Ya, kalau bukunya tadi sudah langka di pasaran Ustaz, dan di buku yang langka itu ada juga tertulis kata-kata itu, apakah boleh difotokopi? Tidak boleh. Tulis tangan boleh, fotokopi nggak boleh. Masih perempuan satu aja Ustaz, afwan. Nah, kalau misalnya Ustaz ada non muslim, dia minta memfotokopi selebaran atau apalah yang berhubungan dengan ibadahnya. Nah, apakah kita boleh menerimanya Ustaz? Tidak boleh, karena ini ta'awunnya langsung untuk kesyirikan, mengajak orang berbuat kesyirikan. Syukur Ustaz. Allah barik fiik. Silakan diteruskan, sudah tidak ada lagi ya, jadi dua silakan diteruskan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini baju seragam dari satu perusahaan? Enggak, bismillah. Oh, mata saya nggak jelas lihatnya teh. Ini masalah mudharabah Ustaz, masalah pemeliharaan ternak Ustaz, seperti pemeliharaan sapi Ustaz. Tadi mudharabah itu akad jual beli, bukan akad pemeliharaan. Akad pemeliharaan bukan mudharabah namanya. Namanya dikiaskan dengan musaqah. Itu ini ternak tolong pelihara, nanti kita bagi hasilnya. Kalau mudharabah ini barang, tadi kan kita bilang dagang. Ini uang, silakan jual beli sapi, silakan jual beli kambing, bukan untuk penggemukan. Teruskan. Jadi ke masalah pembagiannya Ustaz. Kalau kita di masyarakat biasanya kan ada yang kita suruh petani untuk membeli sendiri, ada yang kita membeli sapi indukan, tolong peliharakan, nanti kita bagi hasil, kemudian hasilnya tersebut tanpa menghitung modal awal yang Ustaz, langsung 50-50 gitu Ustaz. 50-50 dari mananya? Dari anaknya nanti Ustaz. Kalau beranak, kalau nggak beranak? Nah, di situ gimana Ustaz? Ya di situ, makanya ini haram. Jadi untuk solusinya Ustaz, masalah kan saya bilang tadi, ini tidak boleh dengan barang. Kalau barang dinilai dengan uang. Jadi sekarang memang uang berubah menjadi barang. Berarti modalnya uang atau barang? Uang, kecuali Anda serahkan sapi ke dia, tolong pelihara sapi saya, ini kasusnya lain. Oh gitu, paham? Kalau dengan uang tadi Anda serahkan 10 juta, ya, dibeliin sapi, dipelihara gede dijual, pelihara sapi pelihara gede dijual, paham? Ya. Ketika bagi hasil di akhir tahun, lihat sapinya jadi berapa sekarang, uang cashnya berapa sekarang. Umpamanya sapinya menjadi 1 ekor, uang cashnya tadi uang 10 juta, uang cash kita 15 juta. Dinilai sapi pada waktu itu berapa? 10 juta, 25 juta. Berarti keuntungan 15 juta dibagi sesuai kesepakatan di awal. Terus? Kalau biasa yang di masyarakat Ustaz, di situ mereka langsung membagi dalam kategori anak Ustaz. Jadi tidak ada ini kan sudah bisa bilang haram. Kenapa tidak? Kalau umpamanya, kalau anak pertama buat siapa? Buat pengelola atau buat pemilik sapi? Kalau dia masuknya besar, sudah siap kawin, kita anak pertama buat siapa? Langsung dibagi 2 kalau seandainya bertiga. Bagi 2.
kalau ini di lapangan ini, mohon maaf ini kan saya dokter hewan, jadi ini masalah di masyarakat saya. Ya sampaikan, jawab saja. Kalau di sana, kalau seandainya anak pertama, tetap kalau dia masuknya besar itu dibagi dua. Kalau seandainya nanti masuknya ketika masuknya gadis kecil, baru mereka mengatakan masuknya besar sekarang. Bagi dua besar. Maksudnya gadis. Gadis nanti anak pertama mereka ambil. Untuk siapa? Untuk yang memelihara. Kemudian anak kedua nanti untuk yang pemilik sapi ini. Ya. Gadis masuknya, kemudian anak pertama lahir. Kemudian setelah itu mandul. Apa terjadi? Ya, ini yang mandul, Ustaz. Lihat contohnya yang tadi yang mandul. Apa yang terjadi? Apa yang lagi buat si pemilik sapi? Sapinya doang kembali tanpa ada keuntungan, dia untung sendiri. Zalim atau tidak? Tapi kan peningkatan harga. Zalim atau tidak? Iya, udah kalau zalim udah. Maka kan sudah saya katakan, tidak boleh mudharabah modalnya adalah barang seperti yang kita sudah jelaskan di awal. Dinilai dengan rupiah. Nanti di akhir tahun mau beranak 3, mau beranak 4, satu cacat, satu dewasa, besar, satu gede, satu kecil, atau tidak ada beranak sama sekali. Tapi kan nilai sapi sudah naik gemuk. Dinilai pada waktu itu selisihnya adalah keuntungan yang dibagi berdasarkan kesepakatan. Cukup. Ibu, cepat. Cepat Ibu. Sudah terjawab. Berarti kayaknya punya sapi Ibu ini, Masya Allah. Iya udah. Salam berkata. Saya dulu pegawai negeri, sekarang pensiun. Sebentar Ibu, jelasin kurang jelas suaranya. Maju dikit Ibu, mic ya. Saya sekarang pegawai negeri dulu. Masya Allah. Ya. Di mana selama ini saya selalu pinjam uang bank setiap 2 tahun dari awal bangun rumah sampai dan selesai. Ya. Saya waktu itu belum tahu, baru sekarang saya tahu bahwa itu riba. Ya. Jadi bagaimana itu, Ustaz? Rumah pinjaman ribanya sudah selesai? Tidak selalu saya sambung setiap 2 tahun sampai. Sekarang hari ini pinjaman riba sudah selesai. Alhamdulillah, jangan pinjam lagi riba. Jadi selama ini saya tidak tahu. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang akan datang kepada dia peringatan bahwa Allah telah mengharamkan riba, ya, lalu berhenti dia, ya, tutup sisa hutang riba. Ini kan sudah selesai ribanya, ya. Yang telah berlalu kata Allah adalah diampuni oleh Allah. Alhamdulillah. Dan konsekuensinya uang yang dapatkan dari keuntungan tadi boleh. Kemudian siapa yang kembali pinjam riba lagi, Allah sediakan buat dia neraka, dia kekal di dalam neraka selama-lamanya. Salam terdekat. Baik, saya ada satu kasus, Ustaz. Misalnya saya lihat ada seseorang yang pandai menjual gorengan yang enak. Masya Allah. Lalu kemudian saya belikan di gerobak, saya belikan bahan baku untuk yang pertama. Lalu tapi kemudian syaratnya adalah dia menyetor ke saya sebesar 100.000 per hari. Sewa berarti sewa gerobak sama material dia beliin atau Anda beliin? Saya juga, dia cuma skillnya aja bahwa dia pandai meramu masakan pertama kali menggoreng. Jadi modal dari saya semua bahan. Salah, dibalik. Balikinnya gimana? Aja jangan tumpah aja gorengannya, balik, hati-hati balikinnya. Balikinnya kamu masak, goreng, jualin. Gaji kamu saya kasih per bulan sekian. Paham? Ijarah akadnya lebih bagus. Kata dia, oh enggak mas, saya profesional. Ya udah, saya tambahin lebih. Atau seperti tadi, sekarang gaji kamu sekian dulu karena kita belum dapat untung. Nanti di akhir bulan kita untung. Bila keuntungan seperti tadi, ya di atas sekian juta, ya sisanya kamu dapat sekian persen. Ya mau. Kalau dia bayar dari awal, siapa yang mau? Orang profesional bayar dari awal. Orang yang profesional itu dapat uang di awal, ini dia bayar dari awal.
Pertanyaan terakhir dari Ustaz. Itu ibu itu? Itu antrian baru Ustaz. Ibu antrian baru ibu atau lama ibu? Baru, maaf ibu ya. Nah, salam terkata. Ustaz tadi kebenaran sama profesinya sama yang Bapak Ivan yang pertamakan tadi, dokter hewan. Solusinya bagaimana ya Ustaz kan ada juga yang penggemukan. Mahal juga berarti termasuk itu. Jadi kebanyakan memang kalau itu kan di ekonomi lemah. Jadi kata siapa ekonomi lemah? Dia punya 1000 ekor sapi, makanya dia nggak bisa sendirian. Dan ini benar bagus daripada subhanallah, ini bagus untuk menggerakkan ekonomi masyarakat umum. Ada teman saya, dia punya sekitar sapi sekitar lebih dari 100 ekor. Caranya bagaimana? Saya tanya gimana cara, apa satu kandang? Enggak Pak Ustaz, saya serahkan ke masyarakat di sebuah daerah. Anda kenal mereka jujur atau tidak? Biasanya masyarakat kampung jujur Ustaz. Campang nyarinya mana jujur mana tidak. Karena mereka nggak pindah-pindah, semua orang tahu itu jujur itu nggak jujur. Ya, biasanya setahun saya dapat dari 1 ekor sapi saya kambing saya menjadi 3, jadi 4, jadi 5. Dapat dia sebagian dengan seperti yang tadi. Terus ini yang short term aja Ustaz menjelang Idul Adha. Ya. Jadi penggemukan. Jadi di situ saya memberikannya seperti kandangnya apa itu kan biaya operasional semuanya. Kemudian pembagiannya saya 40, dia 60. Atau bisa berubah, kadang-kadang saya 35, dianya 65 begitu. Tergantung kondisi perekonomian beliau lah begitu. Jadi gimana Ustaz? Risikonya siapa yang nanggung? Resikonya kan short ya, cuman 4 bulan Ustaz. 4 bulan jadi Emang 4 bulan nggak ada risiko? Ada sih memang. Seharinya pasti ada risiko. Sementara ini saya yang menanggung. Pemilik modal, dia hanya pengelola saja. Jadi apakah itu bisa dia nggak dapat upah, berarti kalau mamanya risiko mamanya mati semuanya, dia harus bayar atau tidak? Tidak. Boleh. Boleh ya Ustaz ya. Afwan. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini habis sama sekali nggak ada lagi pertemuan? Nanti kan ada sesi Ramadan katanya ada. Enggak hari ini. Habis. Besok habis juga kan, saya kudu minta maaf. Taib. Ya, semoga bermanfaat dan semoga nanti insyaallah di waktu lain kita bisa menyambung. Tapi pertanyaan saya, Anda yang ikut kemarin dan hari ini dan praktisi, memang Anda temukan di lapangan seperti itu, berguna atau tidak pelatihan seperti ini? Nanti iya panitia bisa hubungin Pak Widi dan tim saya, nanti mungkin bisa juga bantuan dalam teknis. Nanti ada lagi Pak Ari Ferianto MBA dari dosen Unpad. Nanti insyaallah banyak teman-teman yang akan bantu insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf karena Ustaz Irani hari ini ada schedule lagi di Hotel Premier bersama kita dari tim saya ya. Mohon maaf ya itu ini masih ada sisa hadiah. Panitia gimana? Boleh dikasih hadiah sebagian kepada yang paling jauh? Silakan. Yang paling jauh saya di Jakarta saya. Panitia dan boleh menunjuk siapa yang paling jauh dari kira-kira? Dari mana? Coba sebutkan. Sebentar. Yang kaos biru dari mana? Enggak tahu dia kan. Ada yang lebih jauh dari Panah? Yang di luar kota baru juga. Apa panitia boleh dipandu? Bukit tinggi. Ayo bukit tinggi. Yang di luar kota baru bukit tinggi. Coba bukit tinggi. Berapa kilo? 6 jam perjalanan. 7. Yang paling jauh ini. Mana Pak? Berapa jam perjalanan Pak? 4 jam. 10 jam macet. 5. Bukit tinggi berapa jam? 6 jam. Saya lelah. Sepakat ada yang Pakai jauh? telepon aja Bu ya.
Kalau nggak jatuh Ustaz. Atau Widi kasih terhenti. 2 jam. Jadi bisa. Insyaallah. Atau ke Pak Widi tanya, nanti Pak Widi yang Terima kasih. memberikan saya. Yang lebih dekatnya lagi masih ada. Di Bank Syariah. Oh, mudharabah biar Pak, langsung aja. Yang paling mudah. Bank BNI Syariah mereka Adik, ikut. kelebihan. BNI. Nah, paling ya. Paling sepuh. 80 tahun ada? 70 tahun? 70? Ada 70? 60? 60, silakan maju. Ada beberapa? 60 maju, ambil bukunya. Satu-satu saja. Kemudian, apa lagi ya? Oh, yang paling banyak dulu. Iya. Yang paling banyak bertanya, itu sendiri jujur, berapa kali maju? Lebih dari 3 kali bertanya. Karena anak tahu dengan itu apa ya? Pak apa sih? Ya kabel. Jangan bulan. Sudah habis. Selamat jalan kepada para peserta. Terima kasih atas kehadirannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Semoga Ustaz bisa berkesempatan memberikan kesempatan. Insyaallah. Ini ada yang nanya. Bentar, itu apa sih? Nanya nomor telepon. Nanya Mas, ada nggak buku yang lebih detail masalah mudharabah mensyarakat yang inisiasi ini? Ini paling detail setahu saya. Di mana? Yang dibagikan itu udah lengkap dia. Kurang sih penjelasannya, soalnya itu masih lebih penjelasan tapi teknisnya